Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Mayang Putri, dan ada juga teman saya yang bernama Dinda Nursal dan Widuri. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan PPT kami, yaitu materi tentang penilaian proyek. Pada materi kali ini, kami akan membahas ada 3 poin. Yang pertama yaitu penilaian pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, integrasi penilaian aspek pengetahuan dan sikap dan keterampilan dalam penilaian proyek. Dan yang ketiga yaitu merancang instrumen penilaian presentasi. Yang pertama yaitu penilaian pembelajaran berbasis proyek. Penilaian proyek adalah penilaian yang dilakukan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode dalam jangka waktu tertentu. Penilaian proyek menurut Mukhtar 2010 adalah salah satu bentuk penilaian autentik. Penilaian secara berkelompok. Tugas proyek yang diberikan adalah tugas yang terkait dengan konteks kehidupan nyata. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Widuri. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang integrasi penilaian aspek pengetahuan sikap dan keterampilan dalam penilaian proyek. Di mana di sini bisa kita lihat di dalam tabel terdiri atas ada aspek, teknik, dan bentuk instrumen. Yang pertama itu pada aspeknya ada sikap, di mana pada tekniknya itu ada observasi kegiatan diskusi, lalu ada penilaian diri, penilaian antar peserta didik, lalu ada jurnal. Dan selanjutnya pada bentuk instrumennya itu ada lembar observasi dan format penilaian. Yang kedua ada aspek pada pengetahuan. Tekniknya itu ada yang secara tertulis dan penugasan. Lalu bentuk instrumennya ada soal pilihan ganda dan juga tugas. Lalu selanjutnya aspek keterampilan, di mana tekniknya itu terdiri atas 3, yaitu yang pertama ada penilaian praktek, lalu ada penilaian proyek, lalu yang terakhir ada penilaian presentasi. Nah, untuk bentuk instrumennya itu ada 2, yaitu yang pertama lembar pengamatan dan yang kedua rubrik penilaian tugas proyek. Next. Penilaian sikap. Penilaian ini merupakan penilaian aspek sikap yang dilakukan melalui observasi. Penilaian diri, penilaian antar teman dan jurnal. Penilaian sikap ini bukan merupakan penilaian yang terpisah dan berdiri sendiri, namun merupakan penilaian yang pelaksanaannya terintegrasi dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga bersifat otentik. Misalnya itu dalam kerjasama, ketelitian, ketekunan, dan lain-lain. Lalu ada penilaian pengetahuan, yang mana ada tes tertulis yang terdiri dari memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban dan mensuplai jawaban. Lalu memilih jawaban terdiri dari pilihan ganda. Lalu ada pilihan benar salah atau ya atau tidak. Dan ada juga yang menjodohkan dan juga ada penilaian dalam sebab akibat. Lalu ada penugasan, yaitu penugasan ini adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah, baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. Selanjutnya ada penilaian keterampilan, di mana penilaian keterampilan ini merupakan penyelesaian proyek yang dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data.
Dengan demikian, penilaian proyek bersentuhan dengan aspek pemahaman, mengaplikasikan, penyelidikan, dan lain-lain. Lalu penilaian proyek ini sangat dianjurkan karena membantu mengembangkan keterampilan berpikir tinggi atau berpikir kritis. Bisa disebut juga pemecahan masalah, lalu berpikir kreatif. Eh, selama mengerjakan sebuah proyek. Next. Baiklah, mungkin sekian dari penyampaian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk pembacaan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang instrumen penilaian presentasi, di mana di dalam tabel terdapat ada nama peserta, penggunaan bahasa, kejelasan menyampaikan, komunikatif, dan kebenaran konsep. Di mana ada rubrik penilaian presentasi. Di dalam penggunaan bahasa, di kriteria penilaian kurang menggunakan bahasa yang baik, kurang baku dan tidak terstruktur. Penilaian cukup menggunakan bahasa yang baik, kurang baku dan kurang terstruktur. Penilaian baik menggunakan bahasa yang baik, baku tetapi terstruktur. Dan penilaian sangat baik menggunakan bahasa yang baik, baku dan terstruktur. Yang kedua, kejelasan dalam menyampaikan, di mana penilaian kurang, artikulasi kurang jelas, suara tidak terdengar, dan bertele-tele. Ya, penilaian cukup, artikulasi jelas, suara terdengar, namun bertele-tele. Penilaian baik, artikulasi kurang jelas, suara terdengar, tidak bertele-tele. Dan penilaian sangat baik, artikulasi jelas, suara terdengar, dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, komunikatif. Di mana penilaian kurang membaca catatan sepanjang menjelaskan. Kriteria penilaian cukup, pandangan lebih banyak menatap catatan saat menjelaskan daripada audiens. Penilaian baik, pandangan lebih banyak menatap audiens saat menjelaskan daripada catatan tanpa gestur tubuh. Penilaian sangat baik, pandangan lebih banyak menatap audiens saat menjelaskan daripada catatan dan menggunakan gestur yang membuat audiens memperhatikan. Yang keempat yaitu kebenaran konsep, di mana ada 4 aspek. Yang pertama geometri, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Di mana kriteria penilaian kurang menjelaskan 1 dari 4 konsep esensial dengan benar. Penilaian cukup menjelaskan 2 dari 4 konsep esensial dengan benar. Penilaian baik menjelaskan 3 dari 4 konsep esensial dengan benar. Dan penilaian sangat baik menjelaskan seluruh konsep esensial dengan benar. Baiklah, sekian dari saya. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dinda. Mungkin cukup sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.